pemirsa, kebakaran hebat melanda permukiman warga di Jalan Kebon Kosong Kemayoran, Jakarta Pusat atau dikenal juga sebagai Pasar Jiung. Peristiwa pada Selasa siang itu menyebabkan ribuan warga terdampak. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta, kebakaran tersebut mengakibatkan 594 kakak atau 1.520 jiwa terdampak. BPBD Jakarta pun mencatat 15 warga mengalami luka-luka. Warga yang kehilangan tempat tinggalnya kini mengungsi di dua lokasi, yakni di SDN 09 Kebon Kosong dan Masjid Al-Ihsan. Selasa siang, ratusan rumah yang ada di Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. Awal mula api membakar bangunan semi permanen. BPBD Provinsi Jakarta mencatat dalam kejadian ini 197 rumah warga hangus terbakar yang mencakup 8 RT. Dugaan sementara api bersumber dari tabung gas LPG yang meledak di salah satu rumah warga. Ya pemirsa, ribuan warga terdampak akibat kebakaran permukiman di Kemayoran, Jakarta Pusat, dan kita sudah terhubung dengan jurnalis BTV Kelvin Sipahutar dan juga juru kamera Hidayat Syarif di posko pengungsian SDN 09 Kebon Kosong untuk memperbarui informasinya. Kelvin, pasca kebakaran kemarin, di mana tempatnya lokasi pengungsian warga ini saat ini Anda berada, Kelvin? Ya, baik. Selamat siang Anissa dan juga pemirsa. Setidaknya ada sebanyak 1.520 korban yang mengungsi akibat kebakaran di Jalan Kemayoran Gempol pada Selasa kemarin, Anissa. Dan untuk menampung korban, ribuan korban yang terdampak akibat kebakaran tersebut, ini ada sebanyak 2 lokasi yang dijadikan tempat pengungsian. Pertama adalah di SDN 09 Kebon Lama dan juga ada di Masjid Al-Ihsan, salah satu masjid yang ada di dekat lokasi kebakaran, Anissa dan juga pemirsa. Dan untuk tempat saya melaporkan ini tepatnya berada di lokasi pengungsian yang ada di SDN 09, Anissa, dan di SDN 09 ini merupakan lokasi pengungsian yang paling banyak menampung para korban. Dan dari data tadi BPBD Jakarta mencatat setidaknya ada sebanyak 978 korban yang mengungsi di lokasi pengungsian yang ada di SDN 09 ini, Anissa. Kami masih menantikan update terkait sampai kapan memang nantinya para korban ini akan mengungsi di SDN 09 ini. Yang jelas para korban ini sementara diungsikan sementara di SDN 09, juga ada yang ada di Masjid Al-Ihsan serta ada di beberapa tenda kecil lainnya yang ada di sekitar lokasi, Anissa dan juga pemirsa. Dan untuk kegiatan belajar mengajar di SDN 09 saat ini sementara ini ditiadakan ataupun kegiatan belajar mengajar ini dilakukan di rumah untuk sementara, Anissa, karena memang untuk sementara lokasi pengungsian di SDN 09 ini dipakai oleh warga yang terdampak peristiwa kebakaran kemarin, Anissa. Saya akan menunjukkan bagaimana situasi terkini di lokasi pengungsian ini, Anissa dan juga pemirsa dapat Anda saksikan. Saat ini ada sejumlah masyarakat atau warga terdampak kebakaran yang kemarin memang akibat lahapan si jago merah rumah mereka ludes, hangus, terbakar sehingga harus mengungsi. Di salah satunya adalah di lokasi pengungsian ini. Dapat Anda saksikan dari layar kaca bahwa warga yang mengungsi ini ada juga diantaranya merupakan anak-anak dan juga ini mayoritas diisi oleh orang dewasa, baik juga pria, wanita dan juga ada banyak orang tua juga, Anissa, yang mengungsi di pengungsian ini, Anissa. Untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dan perkembangan di lokasi pengungsian ini, Anissa, saya akan mengajak Anda untuk berbincang-bincang langsung dengan salah satu pengungsi yang ada di lokasi pengungsian ini atau tepatnya yang ada di SDN 09 ini. Tepatnya di samping saya ini ada salah satu pengungsi. Halo, selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Yeni. Ibu Yeni, Ibu Kelvin, reporter BTV. Ibu, sebelumnya kami turut berduka cita atas kejadian kebakaran yang kemarin terjadi di kawasan Kemayoran ini, Ibu. Ibu mungkin bisa diceritakan lebih dulu terkait dengan kejadian kebakaran kemarin, sebetulnya kronologinya seperti apa, dan Ibu saat itu sedang ada di rumah atau bagaimana, Bu? Pertama saya jam 10 berangkat dari rumah, itu baik-baik aja. Lalu saya berangkat ke Poncol.
Terus tiba-tiba jam setengah 1 saya ditelepon sama yang punya rumah, Pajar katanya pulang, rumah kita kebakaran. Ya udah saya langsung pulang. Pas nyampe rumah udah nggak tertolong. Cuman pas saya pulang ini udah nyelamatin baju sekolah doang. Artinya ibu dan keluarga beserta anak-anak saat itu tidak ada di rumah ya Bu? Tidak ada di rumah. Untuk kondisi keluarga bagaimana Bu? Apakah terdapat luka-luka pasca kebakaran atau mungkin seperti apa? Karena kita tidak tahu juga saat itu ibu posisinya sejauh apa dari lokasi kejadian Bu? Saya sih deket banget, samping rumah gitu. Pas saya datang itu apinya. Lalu saya masuk ke dalam, ya saya mau nyelamatin udah terlambat. Jadi sayanya jatuh sendiri, 5 kali jatuh saya. Cuman itu yang saya rasain. Apakah ada luka-luka Bu? Luka nggak ada, cuman badannya saya pada sakit semua. Tapi sejauh ini keluarga selamat semua ya Bu? Selamat saya ini. Bagaimana dengan barang-barang ibu di rumah dan kondisi rumah pasca kebakaran seperti apa Bu? Hancur semua, nggak ada yang selamat. Ludes terbakar ya Bu? Ya. Sejauh ini bantuan yang sudah disalurkan apa aja Bu? Ya makanan, selimut, peralatan mandi, sabun gitu, sikat gigi, terus pempes, pembalut, selimut, ya udah itu aja. Bantuan apa yang Ibu harapkan Ibu barangkali ke pemerintah ataupun pihak-pihak terkaitnya sebagai salah satu korban kebakaran Ibu? Ya yang kita harapkan setelah keluar dari sini cuma tempat tinggal sama kebutuhan rumah, kebutuhan sehari-hari. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Ibu Yeni. Sekali lagi kami turut berduka cita atas kejadian kebakaran tersebut Bu. Semoga Ibu dan para korban semuanya lekas pulih ya Bu. Ya, baik, itu dia tadi Anissa bagaimana bincang-bincang kami dengan salah satu korban terdampak akibat kebakaran di kawasan Kemayoran. Kemarin Anissa memang seperti yang disampaikan oleh korban, sejauh ini dari bantuan-bantuan juga sudah banyak diberikan oleh berbagai pihak. Dapat Anda saksikan dari layar kaca Anda juga di sebelah saya ini ada sejumlah bantuan yang sudah diberikan, baik itu dari Dinas Sosial Pemprov Jakarta, kemudian juga BPBD Jakarta maupun juga pihak-pihak terkait lainnya juga sudah memberikan bantuan kepada masyarakat. Tetapi kalau kami melihat data dari BPBD juga ternyata memang masih banyak kebutuhan yang harus disalurkan kepada masyarakat, seperti juga pakaian untuk anak-anak, orang dewasa, kemudian juga ada makanan, selimut, dan juga matras tentunya agar mereka dapat nyaman untuk sementara berteduh di tempat pengungsian ini, Anissa dan juga pemirsa. Dan harapannya juga tadi yang terbesar dari korban adalah tempat tinggal, kemana selanjutnya mereka akan tinggal setelah kebakaran hebat tersebut ini menghabiskan ataupun menghanguskan rumah mereka sebelumnya, Anissa dan juga pemirsa. Dan sejauh ini juga di lokasi pengungsian juga terdapat aktivitas trauma healing juga yang ditujukan untuk mengurangi ataupun menghilangkan rasa trauma bagi para korban, khususnya anak-anak. Sementara laporan kami dari lokasi pengungsian, Anissa, kembali ke studio. Oke, baik Kelvin Sipauta, terima kasih banyak atas informasi yang sangat komprehensif. Selamat kembali bertugas Kelvin.